Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kali di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu dengan judul perkembangan ekonomi politik domestik Jepang. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Niki Jian Karisa. Saya Pilih Paisun. Saya Teresa. Oke, baik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Baik, jadi Jepang ini memiliki banyak sekali perkembangan dalam menuju perekonomian yang maju hingga sekarang ini. Terutama Jepang memiliki era, yaitu era isolasi. Sebelum Jepang mengalami era isolasi ini, Jepang pernah mengalami kekalahan dalam menginvasi Korea dalam perang Injin. Kemudian sejak dari situ, selama lebih dari 200 tahun Jepang masuk pada era isolasi atau yang biasa disebut dengan Shokaku. Pada masa ini Jepang dipimpin oleh pemerintahan Kesugunan Tokugawa. Kesugunan Tokugawa ini berlangsung sejak tahun 1633 hingga 1854. Pemerintahan ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting sejarah negara Jepang. Pada masa Kesugunan Tokugawa ini, Jepang dikenal sebagai negara yang mengisolasi diri. Pemerintahan Jepang pada masa itu berpusat pada keluarga kaisar dan kaum bangsawan dan tidak memberi kesempatan pengaruh asing untuk masuk dalam negara Jepang. Kebijakan Shokaku berakhir pada tahun 1854 akibat ekspedisi dari Commodore Matthew Perry dari AS, Amerika Serikat. Perry memimpin armada kapal perang yang dikirim oleh Presiden AS pada saat itu ialah Millard Fillmore untuk membuka pelabuhan Jepang dari perdagangan AS. Tujuannya untuk memperluas jaringan dagang AS di wilayah Asia. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 1854, Shogun menandatangani perjanjian damai dalam konvensi Kanagawa. Sebelumnya itu sudah terjadi beberapa peristiwa di mana militer AS datang dengan kapal perang datang ke pelabuhan di Jepang, lalu menembak senjata untuk memperingati hari pokoknya mereka pada saat itu hanya untuk menembak senjata kosong untuk memperingati hari, kalau tidak salah itu hari kemerdekaan Amerika Serikat. Namun Jepang merasa terancam akibat tembakan peringatan itu. Kemudian dari situ Jepang sempat ada konflik dengan Amerika, dan kemudian Amerika membawa surat dari Presiden Amerika membawa surat yang diperintahkan oleh Perry, diperintahkan Presiden Amerika Serikat memerintah Perry untuk datang bertemu dengan Shogun Tokugawa untuk membuka kembali pelabuhan untuk mendatangkan pedagang dari Amerika. Kemudian melalui konvensi Kanagawa, Jepang membuka pelabuhan di
Shinoda dan Hakodate bagi pedagang AS, serta membangun kantor kedutaan AS di Shimoda. Hal ini membuat beberapa negara termasuk Inggris dan juga Rusia mengikuti trik Amerika untuk masuk ke dalam negara Jepang. Hal ini yang juga membuat berakhirnya kebijakan isolasi. Rakyat Jepang menganggap perdagangan ini tidak adil dan menguntungkan asing, sehingga terbentuklah gerakan Shonojoi yang ingin mengusir bangsa asing dari Jepang, terutama berada di daerah Chosu dan Satsuma. Munculnya gerakan anti shogun dan didukung oleh Kaisar Jepang pada saat itu, Kaisar Tomei, akibat tekanan dari pihak anti shogun dan khawatir akan munculnya pemberontakan besar yang akan menghancurkan klan Tokugawa. Akhirnya Shogun Tokugawa Yoshinobu ini memutuskan untuk mundur pada tahun 1867 dan mengakhiri kekuasaan Shogun Tokugawa selama lebih dari 200 tahun. Terus kemudian terjadinya bentrok antara pasukan anti shogun dan klan Tokugawa, sehingga pada tahun 1868 terjadinya Perang Boshin. Perang berakhir setelah pasukan pro-shogun berhasil dikalahkan dalam pertempuran Hakodate pada tahun 1869, dan pada akhirnya Kaisar Meiji menguasai pemerintahan Jepang. Kemudian masuk pada restorasi Meiji, Kaisar Meiji menetapkan Edo sebagai ibu kota Jepang dan mengganti namanya menjadi Tokyo, yang berarti ibu kota timur. Pada tahun 1989, Kaisar Meiji melakukan upaya dalam memajukan perekonomian Jepang dengan melakukan industrialisasi besar-besaran melalui modernisasi sistem transportasi dan komunikasi, hingga perubahan yang cukup drastis di segala bidang kehidupan. Dari Jepang diubahnya menjadi negara industri yang sebelumnya negara agraris. Restorasi Meiji membuat Jepang pada tahun-tahun berikutnya mengalami kemajuan pesat dan mampu menjadi kekuatan penting di wilayah Asia untuk dapat bersaing dengan negara-negara barat. Meski sekarang kekuasaan tertinggi Jepang berada di tangan parlemen dan rakyat, kaisar tetap dipandang sebagai simbol budaya Jepang dan kesinambungan sejarah. Baik, yang berikutnya era kependudukan skate di Jepang. Pada tahun 1944, Jepang mengalami kekalahan ketika Amerika Serikat bergabung dengan Sekutu dan menjadi musuh utama Jepang. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi kekaisaran Jepang telah menyerah tanpa syarat pada pasukan Sekutu. Lalu pemimpin skate yaitu MacArthur memegang otoritas sebagai pemimpin di Jepang pada masa kependudukan Sekutu. Sebelumnya Sekutu telah merencanakan tugas yang akan dilakukan oleh skate. Jadi skate ini adalah Supreme Commander of Allied Powers. Jadi ini adalah panglima tertinggi Sekutu dan sebuah gelar yang dipakai oleh Jenderal Douglas MacArthur pada masa kependudukan Jepang oleh Sekutu seusai Perang Dunia Kedua. Skate hanya memiliki kewenangan pada pulau-pulau utama saja seperti Honshu, Hokkaido, Shikoku, dan Kyushu. Setelah Perang Dunia Kedua, kependudukan Kaisar Hirohito bahkan dapat dikatakan sekarang di bawah otoritas MacArthur. Lalu tujuan pembentukan skate ini adalah untuk melucuti serta memulangkan tentara-tentara Jepang yang berada di luar Jepang. Lalu MacArthur juga membuka pintu bagi liberalisme masuk ke Jepang, dan adapun hal-hal yang dirubah atau ditambahkan oleh MacArthur dalam pasal-pasal baik di undang-undang Jepang pada masa itu. Oke, selanjutnya yaitu perekonomian di Jepang.
perekonomian Jepang mengalami pasang surut, yaitu pertama ada high growth economy, yaitu doktrin Yoshida ini yang meningkatkan perekonomian Jepang, tetapi sistem pertahanannya tidak boleh mempunyai militer sesuai undang-undang Yoshida. Yaitu selanjutnya masa kedua, yaitu bubble ekonomi. Pada tahun 1800-an Jepang mengalami kemajuan ekonomi yang begitu besar, sehingga pada 1989 membuat harga melambung tinggi dan tidak terkontrol. Nah, karena terjadi kemajuan ekonomi yang sangat pesat, Jepang juga sempat mengalami stagnansi ekonomi. Bank of Japan melakukan percetakan mata uang guna mendorong stabilitas finansial karena harga yang melonjak tinggi dan tidak terkontrol, menjadikan mata uang itu banyak uang. Maksudnya uang di Jepang itu banyak yang keluar begitu. Jadi untuk menanggulangi itu, bank dari Jepang melakukan percetakan mata uang seperti itu. Masa keempat yaitu Abenomic Policy. Nah, kebijakan moneter yang longgar melalui kualitatif dan kuantitatif asing dan kebijakan fiskal yang fleksibel. Nah, ini nih era pemulihan ekonomi Jepang dari stagnasi ekonominya. Pemerintahan Jepang ini melakukan berbagai kebijakan seperti tadi, antara lain dengan melakukan reformasi kebijakan makroekonomi dan merestruksi institusi keuangan dengan beberapa kebijakan yang untuk mengurangi defisit anggaran serta melakukan privatisasi masih sangat besar, yaitu mencapai 160% dari total gross domestic product. Bukan hanya itu, pada tahun 2011 terjadi bencana alam gempa dan tsunami di pantai laut Jepang yang disertai dengan bocornya instalasi nuklir, sehingga membuat Bank of Japan ini kemudian mengeluarkan kebijakan fiskal yang fleksibel. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan paket stimulus ekonomi dengan budget sekitar 10 triliun yen, sebesar 3,3 triliun yen digunakan untuk rekonstruksi Tohoku dan berbagai pemulihan bencana, sedangkan sebesar 3,1 triliun yen digunakan untuk promosi dari sektor swasta dan inovasi. Selanjutnya kesimpulannya yaitu sebelum Jepang mengalami restorasi Meiji, Jepang dipimpin oleh Kesogunan Tokugawa di bawah Kaisar Meiji. Jepang bergerak maju dalam membentukkan suatu bangsa yang modern dan memiliki perindustrian modern dan politik yang modern di bawah Kesogunan Tokugawa. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new